Dikisahkan Ibrahim alaihissalam diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Disampaikanlah titah itu pada si buah hati yang telah lama dinantikannya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sang anak pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pada awalnya, perintah tersebut terkesan ilogis, bertentangan dengan akal dan nurani. Tuhan penyayang mana yang memerintahkan seorang ayah menyembelih anaknya? Akal dan nurani menentang itu. Bisa dibayangkan di usia senjanya, dikala Ibrahim begitu menantikan hadirnya si buah hati. Tapi begitu si buah hati terlahir dan beranjak besar, tiba-tiba ia diperintahkan untuk menyembelih si buah hati itu. Bila ditelisik lebih dalam, tak ada yang ilogis dalam perintah Tuhan. Semua perintahnya adalah penyempurna hamba. Toh apa yang kita miliki, jangankan anak, wujud diri sendiri pun adalah milik dan pemberiannya. Adalah logis bila sang pemilik meminta kembali apa yang dimilikinya, maka jangan enggan bila dia memintamu terbunuh di medan laga. Jangan tolak bila dia menginginkan kelestarian ajarannya dengan siraman darahmu. Berikan jiwa dan ragamu sesuai inginnya, itulah kesempurnaan. Dalam perspektif sofistik, puncak cinta adalah matinya pecinta dan yang tersisa hanya kekasih semata. Tak ada aku dan dia dalam kamus cinta, yang ada hanya dia dan dia. Dan itu hanya mungkin jika pecinta menyembelih kehendak-kehendaknya, lalu menghadirkan kehendak kekasih sebagai ganti dan acuan geraknya. Dan itulah level hamba, yaitu dia yang tak memiliki kehendak kecuali kehendak maulanya. Dia yang tak bergerak kecuali sesuai dengan kehendak maulanya. Dalam Tazkiratul Aulia, Fariduddin Attar mengisahkan seorang raja yang membeli seorang budak. Kepada budak barunya, sang raja bertanya, nama kamu siapa? Namaku adalah apa yang Tuhan panggilkan kepadaku? Makanan kamu apa? Makananku adalah apa yang Tuhan berikan kepadaku. Pakaian kamu apa? Pakaianku adalah apa yang Tuhan pakaikan kepadaku. Apa keinginanmu? Keinginanku adalah apa yang Tuhan inginkan. Begitulah semestinya hamba, tak punya kehendak di hadapan maulanya. Sebab hamba adalah pecinta dan dalam cinta hanya ada satu kehendak, yaitu kehendak kekasih. Ismail adalah simbol diri Ibrahim. Menyembelih Ismail adalah menyembelih Ibrahim. Menyembelih Ismail adalah menyembelih ego dan keakuan diri. Dalam pandangan kekasih, penyembelihan ego bukan tentang terjadi atau tidak terjadi, tapi tentang ingin atau tidak ingin, tentang bersedia atau tidak. Hakikatnya, kekasih ingin melihat apakah pecintanya bersedia mengatakan iya atas setiap kehendaknya. Apakah pecintanya melaksanakan perintahnya tanpa tanya mengapa dan mengapa. Maka berupayalah menyembelih ego diri, selebihnya serahkan pada dia seperti apa hasilnya. Kisah Ibrahim dan Ismail adalah simbol perjalanan menuju Tuhan, kesempurnaan nirbatas. Perjalanan menujunya adalah perjalanan yang penuh dengan derita. Derita-derita tersebut, seperti kata Rumi, adalah pelembut dan penyuci jiwa. Derita teragung dalam perjalanan menujunya adalah mengorbankan hal yang paling dicintai, yaitu kehendak diri. Bagaimana mungkin engkau sampai kepadanya bila engkau takut kehilangan selainnya? Ibrahim adalah bapak agama tauhid. Dengan kapaknya ia hancurkan berhala-berhala yang berjejer mengelilingi Ka'bah. Tapi tampaknya Ibrahim tak bisa lepas dari anaknya Ismail, sebab Ismail adalah cerminan dirinya. Ia masukkan Ismail ke dalam hatinya begitu dalam, hingga kepada Ibrahim Tuhan hendak mengingatkan, kami keluarkan berhala-berhala dari hatimu, lalu kau masukkan Ismail sebagai berhala baru ke dalamnya. Hancurkan juga berhala itu, sembelih Ismail. Attar mengatakan, perintah tersebut merupakan akibat dari tidur kelalaian. Sekiranya Ibrahim tak tertidur, sekiranya Ibrahim tidak menyibukkan hatinya pada selainnya, maka tak akan ada perintah untuk menyembelih Ismail. Kelalaian mengisi hati dengan selain kekasih adalah hijab yang menghalangi pecinta dari kekasih.
Pada akhirnya Ibrahim tersadar, terbangun dari tidur kelalaian. Sebagai bukti cinta kepadanya dan sebagai bapak tauhid, ia membawa Ismail ke tempat penyembelihan. Karena ketulusan, kepasrahan, dan kesetiaan mereka berdua, Tuhan pun menurunkan rahmat-Nya kepada mereka berdua, berupa keselamatan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Ibrahim dan Ismail mencintai Tuhan, maka mereka terima ujian terberat darinya. Tuhan pun mencintai mereka berdua, maka Tuhan berikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesempurnaan pada keduanya. Inilah perwujudan dari ayat yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Tuhan mencintai mereka dan mereka pun mencintai Tuhan.